Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, saya hormati Bapak Irham MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah materi agama Islam di sekolah dan di madrasah, dan saya sendiri Oktavina Kuspriyantama. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran akidah dalam Islam. Yang pertama yaitu Khawarij, yang kedua Syiah, yang ketiga Mu'tazilah, yang keempat Murji'ah, yang kelima Qadariyah, yang keenam Jabariyah, dan yang ketujuh Ahli Sunnah wal Jamaah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Khawarij. Khawarij dalam bahasa Arab artinya keluar. Jadi aliran Khawarij adalah aliran yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib saat menyikapi perdamaian peristiwa Tahkim oleh Muawiyah. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang aliran Syiah. Aliran Syiah, aliran yang sejalan dengan barisan Ali bin Abi Thalib. Aliran ini pula berpandangan tentang Islam, bahwasanya Al-Quran pada saat ini mengalami banyaknya pengurangan dan perubahan. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah dikenal dengan sebutan kaum rasional Islam. Mengapa disebut dengan kaum rasional Islam? Karena setiap memahami sesuatu lebih berdasarkan dengan akal. Aliran ini pula tidak mengakui adanya siksa kubur, perhitungan amal, dan syafaat Nabi di hari akhir. Selanjutnya yang keempat yaitu Murji'ah. Murji'ah berasal dari kata irja yang artinya menangguhkan. Aliran ini memiliki pendapat bahwa setiap orang yang berdosa tidak termasuk kafir dan tidak pula kekal di dalam neraka. Aliran Murji'ah dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, Murji'ah moderat, dan yang kedua, Murji'ah ekstrem. Murji'ah moderat memiliki pandangan setiap orang yang berdosa tidak termasuk kafir dan tidak pula kekal di dalam neraka. Dan yang kedua yaitu Murji'ah ekstrem. Aliran ini memiliki pandangan bahwa setiap orang Islam yang mempercayai adanya Allah, kemudian menyatakan kekufurannya secara lisan, maka tidak termasuk kafir, karena letaknya iman ada di dalam hati. Dan selanjutnya yang kelima yaitu Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qadar, yang artinya mampu atau berkuasa. Aliran Qadariyah ini berpendapat bahwa setiap perbuatan yang dilakukan manusia karena manusia mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan dirinya. Dan yang keenam yaitu aliran Jabariyah. Jabariyah berbanding terbalik dengan aliran Qadariyah. Aliran Jabariyah memiliki pendapat bahwasanya setiap manusia tidak mempunyai kebebasan dan kekuasaan untuk menentukan kehendak dan perbuatannya. Dan yang terakhir yaitu aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Aliran ini mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Aliran ini pula bertumpu pada Al-Quran, hadis, ijma, ulama, dan qiyas. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sejarah aliran-aliran akidah dalam Islam. Aliran-aliran ini pada awalnya muncul sebagai akibat percaturan politik yang terjadi, yaitu perbedaan pendapat atau pandangan dalam masalah kepemimpinan dan kekuasaan, atau aspek sosial dan politik. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, perselisihan yang muncul mengubah sifat-sifat yang berorientasi pada politik menjadi persoalan keimanan. Sementara itu, kelompok yang mendukung Ali dan keturunannya atau golongan Syiah melakukan pembelaan atas tuduhan itu.
Dari sinilah bermunculan sebagai macam aliran keagamaan dalam bidang teologi. Selain persoalan politik dan akidah atau keimanan, muncul pula pandangan yang berbeda mengenai Al-Quran, makhluk atau kalamullah, qada dan qadar, dan lain-lain. Aliran dalam Islam mulai muncul ketika Perang Siffin yang terjadi pada tahun 37 Hijriah antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Pada saat itu, kelompok Ali bin Abi Thalib berperang melawan kelompok Muawiyah hingga peristiwa tahkim menjadi penanda kemenangan pihak Ali bin Abi Thalib. Kekalahan tersebut menjadi dasar Muawiyah untuk mengambil jalan damai dengan pihak Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi, inisiatif Muawiyah untuk berdamai tersebut mendapat reaksi yang berbeda dari golongan Ali bin Abi Thalib. Ada yang menyetujui perdamaian tersebut, dan ada pula yang tidak menyetujui perdamaian tersebut, dan berimbas pada perpecahan golongan Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu, aliran Islam terus bertambah yang memiliki pendapat, pemikiran, dan pandangan yang berbeda-beda tentang Islam. Kemunculan paham dan aliran-aliran teologi dalam Islam tidaklah dapat dilepaskan dari pertikaian politik. Ini dapat kita lacak ketika terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Banyak kalangan yang tidak menerima kematian beliau. Olehnya itu, kebanyakan para sahabat menurut kepada pemerintah Ali bin Abi Thalib untuk segera menghukum pelaku pembunuhan Utsman bin Affan. Akhir dari peristiwa ini adalah terjadinya negosiasi yang justru dimenangkan oleh pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Kelompok Khawarij merupakan kelompok pertama yang tidak sepakat dengan negosiasi tersebut. Kelompok ini mengatakan bahwa tidak beriman orang yang menerima keputusan arbitrase, karena siapa yang tidak menentukan hukum dengan apa yang telah diturunkan Allah adalah kafir. Dari pernyataan kelompok Khawarij inilah menimbulkan reaksi dari berbagai kelompok yang tidak setuju dengan pendapat tersebut, seperti Murji'ah, Mu'tazilah. Golongan tersebut saling kafir mengkafirkan, menjadi sebuah realitas yang tak dapat disangka pada masa ini. Bahkan banyak nyawa kaum muslimin melayang dalam mempertahankan konsep dan pendirian tersebut. Dalam sejarah tercatat, kaum Khawarij melakukan tindak kekerasan kepada siapapun yang tidak bersama mereka, baik dalam konsep maupun tindakan. Secara akal manusiawi, tindakan yang dilakukan oleh kelompok Islam terhadap sesama muslim adalah hal yang di luar batas. Yang berlalu biarlah berlalu, saling menyalahkan mestilah dimusnahkan. Mana kelompok yang benar dan mana yang salah tak perlu lagi dipermasalahkan. Akan tetapi mengambil hikmah dan pelajaran dari kelompok yang bertikal dalam rangka memahami sejarah masa lalu sangatlah urgent, agar di kemudian hari tidak ada lagi terjadi kafir mengkafirkan, menghakimi kelompok lain dengan istilah murtad dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya pribadi atas penjelasan dan pemaparan materi mengenai judul aliran-aliran akidah dalam Islam hingga sejarah munculnya aliran-aliran dalam Islam. Apabila ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.